saat ini kita akan membahas tentang podcast terbaru dari KPU atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, di mana teman-teman kita mengangkat hari ini tentang tema data pemilih, yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju tahun 2024. Di sini saya sendiri atas nama Rizky Edi sebagai Duta Pendidikan Sulawesi Barat tahun 2023 dan sudah menanjang gelar sebagai Duta Pendidikan Indonesia di tahun 2023 kemarin. Nah, saat ini kita bersama Ibu Indo UP sebagai Ketua KPU Kabupaten Mamuju, Bu. Ya. Nah, di sini kan kita bisa melihat dari tema kita ini, Bu, yaitu tentang data pemilihan. Nah, kita akan membahas tentang data-data pemilihan, teman-teman, yaitu sebagaimana kita bisa melihat dekat-dekat ini akan ada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, betul ya, Ibu, Kabupaten Mamuju ini tahun 2024. Nah, saya punya sedikit pertanyaan ataupun mewakili dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman kita di luar sana ya. Ibu, pertanyaan yang pertama adalah tentang berapa sih jumlah anggota KPU Mamuju dan beserta sekretariatnya ataupun struktur-struktur yang ada di KPU ini saat ini, Bu? Saya sendiri Indo UP mengampu divisi keuangan umum dan logistik. Yang kemudian yang kedua ada Pak Hasdaris yang mengampu divisi perencanaan data dan informasi. Yang ketiga ada Pak Sudirman Samuel, dia mengampu divisi teknis dan penyelenggaraan. Yang keempat ada Pak Ibnu Imad Totori, dia mengampu divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Sosdikli Parmas istilahnya kalau di kami. Kemudian yang kelima ada Pak Asri Hamid, itu dia mengampu divisi hukum dan pengawasan. Kemudian ada Pak Sekretaris Pak Aswan Hussein yang kemudian bersama dengan jajarannya 4 Kasubag dan teman-teman sekretariat. Oke, wow. Jadi sangat jelas sekali ya struktur dari KPU kita itu, KPU Kabupaten Mamuju ini. Jadi teman-teman bisa dilihat bahwa Ibu Indo UP ini sebagai ketua ataupun ketua umum KPU Kabupaten Mamuju. Pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Berapa sih jumlah PPK dan PPS di kecamatan, kelurahan, dan desa saat ini, Bu? Baik, kalau PPK kami ada 55 orang. Jadi PPK itu terdiri dari 5 orang satu kecamatan. Kita kan ada 11 kecamatan, jadi ada 55 orang. Kemudian PPS itu terdiri dari 3 orang per desa atau kelurahan. Kita ada 101 desa dan kelurahan dengan jumlah PPS itu 303 orang. Itu di luar sekretariat ya. Nah, kita menyebut dengan beberapa jumlah PPK dan PPS. Nah, kalau saya sendiri, Bu, sebenarnya tidak tahu sih apa sih itu PPK dan apa sih itu PPS, Bu, dari kepanjangannya aja. PPK itu panitia pemilihan kecamatan. Jadi dia itu dibentuk di level tingkat kecamatan. Jadi dia adalah perpanjangan tangan KPU di tingkat kecamatan. PPS itu adalah perpanjangan tangan KPU untuk di level desa. Begitupun dengan kami tangan dari KPU di level kabupaten seperti itu. Berarti sangat berkesinambungan ya, Bu, dengan PPK-nya. Karena KPU ini kan lembaga hierarki, tentu ada strukturnya dari pusat, kemudian provinsi, kemudian kabupaten, kemudian kecamatan dan desa hingga TPS nantinya seperti sangat itu. Menarik ya, kita membahas tentang KPU saat ini, menjelaskan tentang PPK dan PPS. Nah, ada lagi nih sedikit pertanyaan lagi, Bu. Saya juga mewakili sih pertanyaan dari ini. Apa sih kerja dari yang dilakukan oleh KPU Mamuju, Bu? Apa sih kerjanya dan apa sih yang sudah dikerjakan dan dilakukan oleh KPU Mamuju saat ini, Bu? Jadi yang perlu kita pahami bahwa KPU ini adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa KPU ini adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang bersifat bersifat nasional, kemudian tetap dan mandiri, yang kemudian tugasnya adalah melaksanakan pemilu. Jadi tentu tugas-tugas kita itu adalah bagaimana melaksanakan semua tahapan yang ada, tahapan-tahapan khususnya kalau sekarang itu ya tahapan. Tentu kita mengacu pada tahapan pilkada. Kalau kemarin ya pemilu, pemilihan umum kan, legislatif. Sekarang kita fokus pada tahapan pilkada seperti itu. Nah, kita tadi membahas tentang tahapan-tahapannya, Bu. Nah, saat ini saya juga punya pertanyaan lagi nih buat Ibu.
tahapan apa sih yang saat ini berjalan Ibu? Tahapan saat ini yang sudah berjalan. Iya. Kalau tahapan hari ini sebenarnya sudah selesai tahapan coklit. Jadi coklit itu dimulai di tanggal 24 Juni sampai 24 Juli. Kemudian kemarin sudah selesai dilakukan oleh teman-teman Pantarli, dan dilakukanlah kemudian pleno tingkat PPS dari tanggal 1 sampai tanggal 3 kemarin. Itu deadline-nya untuk tingkat PPS, dan itu juga sudah dilakukan hari ini per 4 sampai 6 itu dilakukan lagi pleno DPHP untuk tingkat kecamatan. Jadi hari ini sampai hari ini itu batasnya di tingkat kecamatan. Nah, ke depan itu tingkat kabupaten lagi. Jadi mungkin dalam waktu dekat kita di KPU Kabupaten Mamuju itu akan melakukan rapat pleno terbuka terkait dengan DPHP nanti tingkat kabupaten, seperti itu. Nanti setelahnya itu lagi provinsi. Tapi dalam waktu dekat juga ini dimulai di 27 sampai 29 Agustus itu sudah masuk lagi tahapan pendaftaran calon. Iya, seperti itu. Nah, berarti saya lihat dan saya dengar dari penjelasan Ibu, tahapan saat ini yang sudah berjalan memang sangat padat ya Bu. Kita lihat KPU saat ini sangat padat sekali dengan tahapan-tahapan yang sudah berjalan. Nah, saya mau kulik sedikit tentang coklit. Apa sih itu coklit Bu? Jadi coklit itu adalah pencocokan dan penelitian. Jadi ceritanya data pemilih ada yang namanya DP4 itu yang diberikan oleh Kemendagri, yang diturunkan oleh Kemendagri diberikan oleh ke KPU RI, kemudian menurunkan ke kami di provinsi maupun di masing-masing kabupaten. Nah, itulah kemudian yang dicocokkan dan diteliti oleh teman-teman Pantarli yang bertugas di tanggal 24 sampai 27 itu. Jadi mereka mengecek misalkan si A, apakah ada di TPS ini, desa ini, seperti itu. Jadi itulah yang dia cocokkan datanya, baik dia cocokkan nicknya, apakah yang bersangkutan betul sesuai dengan data yang dari itu DP4 itu, seperti itu. Iya, betul sekali Bu, karena kebanyakan yang saya lihat di berita-berita juga banyak data-datanya, banyak data-data fake. Contoh masih ada data-data yang orang yang sudah meninggal ataupun segala macam. Makanya gunanya itulah tadi coklit. Nah, kalau di sini kan coklit itu kan secara manual nih Bu. Nah, di sini bagaimana sih proses tentang e-coklit yang saat ini ada di Kabupaten Mamuju Bu saat ini? Menurut Ibu bagaimana sih prosesnya itu? Kalau proses coklit itu kan sudah, itu tadi saya bilang 24 Juni sampai 24 Juli. Jadi itu yang dilakukan oleh teman-teman Pantarli. Jadi dia melakukan pencocokan data dari data DP4 itu, kemudian dicocokkan dengan data yang rumah yang dia datangi gitu kan. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa ada orang yang meninggal, ya bisa jadi ada misalkan data orang sudah meninggal di situ atau sudah tidak ditemukan di alamat itu. Kenapa? Karena yang namanya data, apalagi ini adalah manusia, tentu bergerak. Tentu bergerak. Jadi makanya itulah pentingnya coklit. Jadi nanti setelah itu teman-teman bisa melaporkan, oh ini sudah meninggal secara administratif. Kalau dia sudah ada secara administratif, terbukti secara administratif bahwa dia meninggal, itu bisa kita temeskan atau tidak memenuhi syarat, misalkan seperti itu. Jadi teman-teman pemilih sangat banyak sekali informasi yang didapatkan dari Ibu tentang pemilihan KPU saat ini ya. Jadi kita lanjut lagi Bu dengan pertanyaan, apa sih kendala yang dihadapi teman-teman Pantarli pada saat di lapangan nih? Pasti banyak kendala-kendalanya Bu. Mungkin boleh di-sharing Bu kendala-kendalanya, karena pasti kebanyakan orang tuh di luar sana belum tahu kendala-kendala yang sudah dihadapi para teman-teman kita yang di Pantarli ini. Iya, jadi kalau kendala-kendala itu banyak ya, tapi alhamdulillah bisa kami hadapi, teman-teman Pantarli bisa hadapi itu. Salah satunya misalkan kayak begini,
ada orang misalkan tidak mau didata Mi. Betul. Kenapa? Karena menurutnya sudah Mak didata kemarin di legislatif, kenapa datang lagi mendata seperti itu. Yang kedua, ada orang yang tidak ingin memberikan dokumennya. Betul. Karena menganggap bahwa dokumen itu penting dan tidak bisa diberikan ke siapa-siapa. Ada teman-teman Pantarli mungkin yang misalkan mengunjungi rumahnya orang 4 sampai 5 kali, tapi belum bisa memberikan memberikan dokumennya seperti itu. Dan ada mungkin juga yang dikejar anjing, ada yang terjadi. Iya, kendala-kendalanya ada lah, kendala-kendala di lapangan yang seperti itu. Namun yang paling kalau menurut saya yang paling ini adalah misalkan masih adanya masyarakat yang tidak ingin memberikan dokumen terkait dengan dengan coklit ini. Menganggap bahwa mungkin ini pinjaman online dan lain-lain seperti itu kita tidak bisa nafikan bahwa ada saja kondisi-kondisi seperti itu di tengah masyarakat. Namun saya selalu menyampaikan di teman-teman Pantarli bahwa insya Allah terkait dengan keamanan datanya orang, insya Allah itu akan safety di KPU, dan kita ini murni melakukan coklit. Kenapa itu penting? Karena coklit ini adalah pintu masuknya orang terdaftar di DPT. Nanti kalau tidak dicoklit, begitu pemilihan tidak terdaftar, kenapa saya tidak terdaftar, kan gitu biasa jadinya kan. Makanya dari itu saya bilang harus berkali-kali memang memberikan mengunjungi rumahnya orang, menyampaikan bahwa saya Pantarli. Makanya itu kan ada identitas mereka, dikasih ID card, dikasih topi, dikasih rompi. Pantarli itu kami supaya kelihatan identitasnya bahwa ini petugas Pantarli dari KPU. Nah, tadi kita bahas tentang kendala-kendala nih Bu dari tim kita Pantarli. Nah, sekarang saya mau tahu nih, berapa sih jumlah pemilih yang ada di Kabupaten Mamuju ini Bu? Kalau DP 4 yang turun daftar pemilih penduduk potensial yang turun dari Kemendagri itu sekitar 192.527 yang turun. Tapi sifatnya ini kan fluktuatif, masih naik turun. Jadi ini juga kita belum bisa pastikan karena yang bisa terpastikan itu kalau dia tahapannya DPT. Kalau sudah masuk daftar pemilih tetap itu sudah tidak bisa lagi berubah. Nah, makanya kalau ini kan tidak bisa dipedomani sekarang deh. Jadi kalau itu belum bisa kita pastikan sekarang. Nanti tahapan DPT baru kita bisa pastikan bahwa sekian jumlah pemilih untuk Kabupaten Mamuju. Tapi jika berkaca kemarin di pemilihan legislatif itu 186, 167 jumlah DPT kita. Tapi sekarang kan masih berproses. Jadi setelah ini akan kita menuju DPS. Setelah DPS baru kita menuju ke DPT. Nanti di DPT kita akan tahu bahwa sekian jumlah pemilih untuk pemilihan bupati dan wakil bupati ke depan. Jadi itu tadi jumlah dari pemilih yang ada di Kabupaten Mamuju, teman-teman. Ya, jadi dari sini Bu, apakah pemerintah daerah memberi dukungan selama coklit ini Bu? Alhamdulillah. Jadi sejauh ini saya mesti sampaikan bahwa dalam hal mensukseskan pemilihan itu bukan hanya KPU. Tentu support dari semua kalangan itu penting. Begitupun hari ini berjalan proses yang ada itu tentu tidak mungkin hanya KPU yang berjalan. Tentu support pemerintah, stakeholder yang ada ada support di KPU Kabupaten Mamuju. Kami juga di KPU senantiasa membangun komunikasi yang baik dari pemerintah Kabupaten Mamuju mau pada stakeholder yang ada, baik dari kepolisian, kejaksaan, Kodim, jadi dinas kesehatan dan lain-lain, Dukcapil, tentu komunikasi penting untuk kita dalam hal mensukseskan pilkada ke depan. Jadi sangat luar biasa ya teman-teman. Berarti pemerintahan yang ada di Kabupaten Mamuju ini sangat mendukung perihal tentang coklit ini teman-teman. Jadi tadi Bu, berarti tahapan coklit ini sudah selesai pastinya ya Bu? Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana sih jika masyarakat Mamuju masih ada yang belum terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju tahun 2024 ini Bu? Baik,
Nah, terkait dengan masyarakat yang belum terdaftar di proses coklit kemarin, nah jadi sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita pastikan. Pertama itu untuk memastikan diri kita terdaftar atau tidak, kita bisa mengecek di cek DPT online kpu.go.id seperti itu. Tapi yang kedua juga kita bisa lakukan untuk mengeceknya itu kan gampang. Bisa dicek di rumah ada stiker coklit tidak? Betul. Kalau di rumah tersebut tidak ada stiker coklit, berarti Anda belum tercoklit. Jadi jika itu memang Anda belum tercoklit, jadi bisa menyampaikan ke PPS. Sekarang PPS karena kan Pantarli masa kerjanya sudah selesai. Jadi masyarakat Mamuju bisa menyampaikan atau melaporkan ke PPS di wilayah masing-masing. Kalau misalkan agak dekat ke PPK-nya, boleh melaporkan ke PPK bahwa saya ini belum dicoklit, atau bisa juga ke KPU Kabupaten Mamuju melaporkan bahwa saya belum tercoklit atau keluarga saya dan lain-lain. Harapannya memang bahwa kami KPU Kabupaten Mamuju mengharapkan antusias dari masyarakat. Karena kan tentu kami punya keterbatasan dalam hal bagaimana melakukan proses coklit itu. Ada saja mungkin orang yang tidak tercover. Jadi memang penting partisipasi masyarakat dalam hal melaporkan jika ada yang tidak terdata atau tidak tercoklit dalam proses coklit kemarin. Mengingat proses coklit sudah selesai, namun harapannya untuk menghasilkan sebuah data yang lebih valid dan berkualitas, tentu itu tadi saya bilang bahwa kami mohon partisipasi semua masyarakat keaktifannya dalam hal melaporkan jika ada yang tidak tercoklit. Kami KPU Kabupaten Mamuju mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 796 Pantarli di Kabupaten Mamuju yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai Pantarli dalam proses coklit 24 Juni sampai 27 Juli. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman Pantarli senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah, dan tentu ini menjadi rujukan data kita dalam hal pemilihan bupati dan wakil bupati ke depan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa KPU ini sangat banyak memberikan informasi terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Mamuju. Nah, Ibu, saya punya satu pertanyaan terakhir lagi. Apa sih harapan Ibu kepada masyarakat Mamuju terutamanya tentang menghadapi yang dekat-dekat ini, pemilihan bupati dan wakil bupati pada saat tanggal 27 November tahun 2024 nanti nih, Bu? Baik, harapannya tentu pertama kami KPU Kabupaten Mamuju berharap bahwa masyarakat Mamuju menyambut pesta demokrasi ini layaknya pesta. Kalau orang berpesta ya tentu kita harus semarak dan senang ya. Riang, gembira, bahagia dalam hal menyongsong pilkada ke depan ini. Dan yang kedua adalah mereka harus memastikan, masyarakat harus memastikan bahwa hadir di TPS di tanggal 27 November ke depan. Sebagai apa? Sebagai bentuk partisipasi kita dalam hal mensukseskan pilkada, dalam hal memberikan support kepada pemerintah dalam hal bagaimana memilih pemimpin yang kemudian akan membawa dampak yang lebih baik. Dan harapan yang terakhir adalah pilkada ini bisa berjalan dengan lancar, aman, damai, dan semua kondusif seperti itu. Dan mengajak semua masyarakat Mamuju, ayo datang ke TPS hari Rabu 27 November 2024. Terima kasih. Wow, sudah tidak terasa Ibu, kita sudah ada di ujung akhir acara kita ini ya Ibu. Mudahan KPU nanti ke depannya ataupun dilancarkan pilkada kita di tahun 2024 ini tanggal 27 November nanti. Amin. Saya Reski Medi, saya mengucapkan terima kasih kepada KPU dan kepada Ibu yang telah mengundang saya sebagai host pada hari ini, di mana podcast yang sangat-sangat luar biasa, inspiratif, dan memberikan informasi terkini, apalagi tentang perihal KPU kita. Jadi saya undur diri, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore, salam teman pemilih.